Perkenalkan, saya Tasya Nirakedo. Dan saya Ursula Gilu Asimu. Di video ini kami akan membahas tentang farmakologi. Selamat menonton. Apa sih yang Anda ketahui tentang farmakologi? Jadi, farmakologi adalah ilmu yang dibatasi tujuannya, yaitu agar dapat menggunakan obat untuk tujuan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selanjutnya, kami akan membahas tentang nasib obat yang dikonsumsi. Jadi, obat dalam tubuh akan melalui 3 tahapan. Yang pertama, fase farmaseutik, di mana obat yang dikonsumsi akan dihancurkan. Yang kedua, fase farmakokinetik atau biotransformasi, di mana obat akan diserap dan dimetabolisme. Yang ketiga, fase farmakodinamik, yaitu obat mulai menimbulkan efek. Nah, teman-teman, obat tidak selamanya dicerna secara baik. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat, yaitu yang pertama ada faktor obat. Di dalam faktor obat ini dapat berupa dosis, rute pemberian, interaksi dengan makanan, atau interaksi obat dengan obat yang lain. Selain itu ada juga faktor pasien yang meliputi usia, faktor gen dan etnik, berat badan, jenis kelamin, dan juga kondisi patologis. Di dalam farmakologi kita akan mempelajari tentang jenis-jenis obat, diantaranya anti jamur dan antibiotik. Anti jamur adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau membasmi jamur atau fungi pada manusia. Penggolongan obat anti fungi atau jamur dapat dilakukan berdasarkan golongan obat dan mekanisme kerja obat itu sendiri. Anti jamur ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang pertama golongan polyene. Obat antifungi golongan ini bekerja dengan cara mengikat sterol dalam membran sel jamur. Contoh obatnya adalah nistatin, hamisin, nalamisin, kandisin, dan rimosidin. Yang kedua, golongan azoles. Antifungi golongan ini merupakan obat antifungi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat alfa-lanosterol 14 demetilase. Contoh obatnya adalah ketokonazol, mikonazol, sama flukonazol. Golongan ketiga adalah golongan alimines, bekerja dengan menghambat epoksidase squalen. Contohnya adalah terbinafin. Yang keempat, golongan echinokandins, bekerja dengan menghambat sintesa glukan dan dinding sel. Contoh obatnya adalah caspofungin. Berikut kami akan membahas tentang antibiotik. Ya, jadi teman-teman, antibiotik adalah senyawa kimia yang diproduksi dari hasil metabolisme dan dalam kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Mekanisme aksi dari antibiotik ada 4, yaitu yang pertama, mekanisme antagonis kompetitif sikloserin, merupakan antimetabolit dengan D-alanin, penyusun dinding sel bakteri. Yang kedua, bekerja mempengaruhi secara selektif sintesis protein mikroba, misalnya aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, kloravenikol, linkomisin. Yang ketiga, bekerja mempengaruhi sintesis asam nukleat, misalnya obat rifampisin. Yang keempat, mempengaruhi integritas dan fungsi membran mikroba, misalnya polimiksin dan polyena. Antibiotik terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga aminoglikosida, yang keempat tetrasiklin, yang kelima makrolida, yang keenam quinolon, yang ketujuh carbapenem. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang penisilin. Obat penisilin ini contohnya ampicillin, nafcillin, oxacillin, dan amoxicillin. Efek terapi dari penisilin adalah untuk menyembuhkan dari infeksi bakteri, mencegah endokarditis, serta digunakan untuk penderita ginjal. Namun, obat ini dapat menghasilkan efek samping berupa diare, mual, muntah, sakit perut, dan lidah yang menghitam. Yang kedua, obat cefalosporin. Contoh obat dari cefalosporin adalah Cefaclor,
cefotetan, dan cefadroxil. Efek terapi digunakan untuk orang yang mengidap infeksi tulang, ototis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Efek samping dari obat cefalosporin adalah sakit kepala, nyeri bagian dada, dan syok. Yang berikut ada aminoglikosida. Contoh obatnya adalah gentamisin, amikasin, dan neomisin. Efek terapi dari aminoglikosida adalah untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, khususnya bakteri aerob gram negatif. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah sakit kepala, mual atau muntah, telinga berdenging, otot terasa lemah atau tegang, dan gangguan kesadaran. Yang keempat, tetrasiklin. Contoh obatnya adalah tetrasiklin HCl. Efek terapi obat dari tetrasiklin menghambat pembentukan protein yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Dengan begitu, bakteri tidak bisa bertambah banyak dan infeksi akan lebih mudah diatasi oleh sistem kekebalan tubuh. Efek samping dari obat tetrasiklin adalah mual dan muntah, diare, gatal pada kulit, nyeri pada beberapa bagian tubuh, serta demam. Yang berikut ada golongan makrolida. Contoh obatnya adalah eritromisin, asitromisin, dan sindamisin. Efek terapinya mencegah dan mengobati penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, bronkitis, cervicitis, penyakit lim, pemphigus, dan sinusitis. Efek sampingnya dapat berupa mual dan muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan gangguan pada indera pengecap. Yang berikut obat quinolone. Contoh obatnya adalah levofloxacin dan norfloxacin. Efek terapi mengatasi penyakit seperti infeksi saluran kemih, infeksi kulit, infeksi mata, infeksi telinga, sinusitis, bronkitis, pneumonia, radang panggul, hingga infeksi menular seksual. Efek sampingnya ialah mual, muntah, nyeri lambung, diare, sakit kepala, pusing, dan gangguan tidur. Yang berikut ada golongan carbapenem. Contoh obatnya adalah ertapenem, emienem, dan meropenem. Efek terapinya adalah infeksi bakteri gram positif atau gram negatif, seperti infeksi pada saluran pernapasan dan paru, kulit, atau saluran kemih. Efek sampingnya dapat berupa reaksi alergi, mual, muntah, diare, dan gangguan darah. Antibiotik harus dikonsumsi dengan dosis yang tepat agar tidak terjadi resistensi. Berikut akan kami bahas tentang dosis antibiotik. Pertama, penisilin. Dosis dari obat penisilin 125 sampai 250 mg yang dikonsumsi setiap 6 sampai 8 jam sehari hingga 10 hari. Yang kedua, cefalosporin dengan dosis 200 sampai 400 mg per hari yang dibagi menjadi 1 sampai 2 dosis. Yang ketiga, aminoglikosida. Untuk dosisnya dianjurkan oleh dokter dan harus dihabiskan. Yang keempat, ada tetrasiklin dengan dosis 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6 sampai 8 jam. Yang kelima, makrolida. Dosisnya ada 150 mg untuk 2 kali sehari. Yang keenam, quinolone dengan dosis 400 mg untuk 2 kali sehari. Ketujuh, carbapenem. Dosisnya 1 sampai 2 gram dan diberikan di antara 3 sampai 4 suntikan. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa dosis tersebut hanya berlaku untuk orang dewasa. Nah, teman-teman, kami sudah menjelaskan tentang farmakologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemaparan materi dari kami. Sekian video kami tentang materi farmakologi. Terima kasih.